Oke, oke, selamat siang Mbak Anti, apa kabarnya nih? Halo Isla, gini aja. Gimana Oh, Isla sama teman-teman? aku baik, teman-teman baik, semuanya baik. Kita dari manajemen nih. Kemudian juga aku pengen ngucapin juga di sini ke Hop Helps yang sudah mau berkontribusi dan menjadi narasumber kita mengenai kasus yang belakangan ini viral ya. Kemudian juga kepada Parati Coffee yang aku di sini nih lagi di Parati Coffee. Niatnya tadi kita pengen ketemu offline Mbak Banti di sini di Mm-mm. Parati Coffee. Cuman memang karena ada beberapa kendala ya, jadi kita ketemunya online. Tapi semoga tidak mengurangi ya esensi dari obrolan kali ini. Oke, Mbak Anti ini kan aku dapat rekomendasi nih dari teman bahwasanya aku nanya sebelumnya ke teman, ada nggak nih kenalan mengenai orang yang aktif gitu ya, mengenai ya perempuan dan juga kasus yang belakangan viral tentang pelecehan dan pemerkosaan dan itu dan katanya dari Hoax gitu. Kalau boleh tahu nih dari kan juga kan belum tahu nih Hoax itu apa. Pun aku juga sebenarnya penasaran kira-kira emang uh, Hoax itu apa sih Mbak Anti kalau boleh tahu? Oke, bentar. Aku dengar suara back sound. Ada nggak? Nggak aman ya? Backsound apa? Oh ini ya, story nih. Uh, uh, Ada aman ada. tapi ya. Oh, Oke. Oke, oh, oke. kedengeran aja kali ya. Ya. Oke, makasih Isla. Halo teman-teman manajemen ya, Iya. manajemen UIN sama teman-teman Hoveps Unpar gitu ya di IG ini. Salam kenal, aku Anti, sekarang satu pembina di Hoveps Unpar. Terus kalau Hoveps sendiri gitu ya, dia pengada layanan cepat tanggap dan pencegahan kasus kekerasan seksual khususnya di kampus gitu ya. Nah kalau Hopeps Unpar berarti di Unpar gitu. Nah mungkin Isla sama teman-teman juga kalau ngecek ada 15 kampus gitu ya yang ada Hopeps-nya. Iya Nah itu banyak berarti banget. mereka fokus di itu berarti mereka fokus di kampusnya masing-masing gitu. Tapi kayaknya sih bakal banyak juga ya itu terbuka kemungkinan kalau misalnya ada teman-teman kampus lain yang pengen gabung jadi sisterhood gitu ya sama Hopeps gitu. Jadi ngendorse ya UIN kalau mau. Bisa banget bantu bisa. Kira-kira kalau aku lihat juga kan ya di Helps itu ada terkait pencegahan gitu ya. Emang kalau misalkan gimana sih yang dilakukan oleh Helps itu untuk pencegahan? Pencegahan, ya ya. Kalau pencegahan kayaknya biasalah ya gitu yang pencegahan kasus kekerasan seksual kita ada webinar, ada diskusi gitu ya, terus mungkin kita ada kerjasama dengan lembaga internal kampus masing-masing gitu ya untuk mekanisme referral. Jadi kalau misalnya ada kasus di himpunan mana gitu ya, mereka karena kerjasama itu dia langsung lapor ke OHEPS gitu. Kalau pencegahan itu sih mungkin secara internal dari anak-anaknya juga kita selalu ada pelatihan terkait isu KS gitu ya. Iya, Gimana mendampingi kasus masa nggak ngerti kasusnya gitu kan. iya, Jadi ada pendampingan, ada workshop gitu ya untuk teman-teman di internal gitu. Jadi supaya yang mendampingi gitu juga punya perspektif gender, seksualitas dan uh, korban yang baik gitu ya. masih story nggak? Nggak ya? Enggak, Oh, aman-aman. aman ya. Kayaknya emang dari akunya juga Aman. sih. Oke, Nah, ini nih kita kayaknya bakal ngebahas apa namanya permasalahan-permasalahan serius ya. Soalnya emang makin kesini bersyukurnya orang-orang tuh ada kasus-kasus yang diangkat dan sampai viral ya. Orang-orang yang sebelumnya takut itu udah juga berani nge-up gitu kan, udah berani speak up dan mencoba menegakkan apa yang memang sebenarnya seharusnya ditegakkan. Nah di sini kalau nah kan teman-teman ngomongin pelecehan ya, juga ngomongin tentang eh, tindak tanduk perkosaan dan lain-lain. Tapi berbicara soal pelecehan, emang bentuk-bentuk itu apa aja sih Mbak Anti kira-kira yang termasuk pelecehan tuh?
Yang pelecehan, sebelumnya ini kali ya, apa menyamakan persepsi kalau misalnya Hop sih mengacunya ke Komnas Perempuan ya, yang 15 macam bentuk kekerasan seksual itu gitu ya. Jadi kalau bentuk pelecehan sih bakal banyak, tapi pelecehan seksual itu menjadi salah satu bentuk kekerasan seksual gitu ya. Kalau pelecehan, mungkin aku nyontek bentar ya. Ini kan dia kalau berdasarkan pengertian KP kan tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban gitu ya. Dia bisa siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, memang fokusnya itu ya nuansa seksual gitu dia, bersifat seksual yang bisa mengakibatkan korban itu ya sebutlah rasa tidak nyaman gitu ya, kayak tersinggung terus merasa nggak aman gitu ya, itu sudah termasuk pelecehan seksual. Mungkin yang sering terjadi di kampus gitu ya, karena kita kampus gitu ya, UIN, Unpar, kayak siulan kali ya. Islah siulan kan masih catcalling gitu ya kan dia. Ya, iya catcalling bernuansa seksual. Apa ya, kayak disuit-suitin terus kayak misalnya cantik kemana gitu ya, atau ganteng mau kemana misalnya. Itu kalau misalnya bikin apa pihak annoying gitu ya. Itu yes, itu termasuk sih. Itu Islah. Tapi aku juga penasaran nih, kayak bercandaan juga bisa jadi pelecehan ya ternyata. Kayak gitu, gimana? Joke yang ya, sifatnya berbau, balik lagi kayak berbau seksual gitu, itu jadi pelecehan juga ya. Apalagi bikin orangnya gak nyaman sama aman ya. Kayak misalnya, sorry ya kalau agak eksplisit, kayak misalnya tete lo gede banget ya, misalnya kayak gitu. Atau itu pantat lo gede, pasti enak nih, kayak gitu misalnya. Itu kan udah jokes-jokes yang mengarah ke pelecehan seksual ya gitu. Kayaknya masih dianggap normal ya sama beberapa orang gitu, hal-hal kayak gitu. Gak ngerti sama orang-orang yang menganggap itu normal, gak ngerti. Ya kan, ya kan kalau misalnya ngerasa tersinggung, biasanya kan suka dibilang gitu aja baper misalnya ya, gitu aja marah gitu. Emang itu bikin gak nyaman sama gak aman gitu. Tentu kita bisa protes gitu ya. Iya, jadi kita kayak dipaksa mewajarkan sesuatu yang sebenarnya itu nggak wajar ya berarti. Paham tuh. Emang pergaulan balik lagi ya, dari samping dari menyinggung sedikit kayak globalisasi ya gitu Mbak Anti. Dampak baik positif itu banyak, tapi kadang yang membuat dampak negatifnya juga kita nggak bisa menutup mata gitu kan. Semakin misalnya kalau aku sih biasa pakai analogi, semakin terang cahaya semakin gelap pula bayangannya gitu. Baik. Ya kayak misalnya mungkin kan kita pandemi main IG terus ya, atau sosmed itu banyak ya kita di waktu luang. Mungkin banyak juga kita nemu akun anonimus yang komentar ke foto-foto yang menurut dia vulgar dan perlu dikomen aneh-aneh ya, kayak misalnya Kak tetenya kelihatan mau diperkosa ya misalnya, kayak gitu. Banyak banget ya Islah. Apa sih gitu ya, kadang aku juga nggak ngerti. Bener. Tapi di TikTok sering banget kayak gitu tuh. Nah, aku nggak main TikTok sih ya, gimana tuh Islah? Iya, aku juga sering nemu, maksudnya lebih ke komentar gitu. Padahal memang ini satu contoh kasus yang aneh, si ceweknya ini biasa aja, pakaiannya juga tidak terlalu terbuka, tapi memang ada aja gitu ya mulut-mulut orang-orang yang biadab lah gitu ya, bisa-bisanya di media sosial ngomong kayak gitu. Itu tuh ya bahkan kalau misalnya ngikut logika yang suka ngomentar gitu ya, bahkan yang sebutlah yang pakaiannya sudah tertutup dan menurut dia itu akan mencegah gitu ya, tapi tetap aja ada yang melecehkan. Ada aja pasarnya gitu ya yang melecehkan tuh gitu. Jadi emang itu gak bisa jadi alasan ya si pakaian tertutup atau pakaian terbuka gitu ya untuk jadi justifikasi melakukan pelecehan seksual, kekerasan seksual gitu ya. Karena yang salah tuh si otak yang ininya gitu, yang komentar, yang pelaku lah sebutlah. Yang salah, kita nggak usah mojokin korban. Ya betul. Berarti aku pernah baca gitu, ya ternyata pelecehan itu nggak cuma ke perempuan ya. Ya. Iya nggak sih Mbak? Gimana tuh?
Iya pelecehan iya itu iya iya itu ya uh, ke laki-laki pun bisa gitu kan, kemudian juga ke anak-anak bisa jadi pelecehan ya. gitu. Jadi gimana Mbak ini? Mungkin gini, jadi kan di beberapa budaya gitu ya ada yang namanya grup rentan kan. Grup rentan itu Hmm, bisa kita bilang secara struktural dia rentan mungkin apa ya mendapat kekerasan sistemik gitu ya, termasuk kekerasan seksual yang di dalamnya pelecehan seksual ya gitu. Nah, si gender perempuan ini dan anak-anak masih rentan karena apa? Karena sistem yang menjadikan begitu. Kayak contohnya kan ada gerbong khusus perempuan ya misalnya. Itu bukan karena perempuannya lemah ya, tapi memang situasi masih memungkinkan terjadinya kekerasan-kekerasan termasuk kekerasan seksual itu ke perempuan atau anak gitu. Makanya masih ya, ada gitu. Terus meskipun itu jadi kayak khusus ya gitu, ya, quote and quote gitu, tapi pelecehan bisa terjadi ke siapa aja, ke laki, ke apa ya, ke gender non biner gitu ya, termasuk ke anak-anak, apalagi mereka kan belum ngerti ya konsen gitu sebutlah gitu. Kayak gitu ya Islah. iya, wah, hebat banget nih Mbak Andri. Eh, nih di sini kan tapi kita tidak bisa menutup mata ya bahwasanya yang selalu jadi korban adalah perempuan. Nah, dari Mayoritas ya atau mayoritas eh, menurut Mbak Andi nih mengenai polemik, gimana sih pandangan umum sebenarnya terhadap nih pandangan umum orang-orang sebenarnya terhadap perempuan gitu? Apakah sudah ya sudah di batas wajar atau gimana Mbak Andi? hmm, gini, jadi kalau misalnya kita tahu misalnya yang lapor itu perempuan, ada dua hal sih ya. Yang pertama, uh, uh, dia baru ngeh kalau yang dia alami itu adalah sesuatu pelecehan seksual misalnya, tapi di sisi lain pasti masih ada ya fenomena gunung es kayak misalnya orang nggak bisa lapor gitu ya Iya, karena takut direvictimisasi termasuk gender yang non perempuan kayak misalnya laki-laki kena pelecehan seksual gitu ya dia bisa aja takut lapor karena ada kultur bukannya enak ya misalnya bukannya enak ya lu dicolek-colek sama si A misalnya pelecehan seksual ke ah, laki-laki terus atau misalnya kalau lapor ada kultur seksis juga nih ke iya, laki-laki kayak misalnya lu lemah ya gitu ya iya, kok lapor sih gitu-gitu doang gitu iya. kalau tadi balik lagi gitu ya uh, uh, pertanyaannya apa istilah Iya, perempuan apa gimana pandangan pandangan umum terhadap perempuan itu seperti apa sih Mbak? Hmm, berkaitan sama pelecehan seksual ya. Misalnya kalau misalnya pakaiannya terbuka, seolah-olah karena kita memiliki khas ya lekukan kita, terus ada payudara lah sebut, terus pantat gitu ya. Dia seolah-olah itu kalau apa ya meskipun tertutup tapi terlihat terlihat gitu ya terlihat nyetak lah ya muncek Sunda mah gitu itu pasti disebutnya tuh pakai pakai bercandaan apa kalau Inggris tuh you're asking for it gitu lu tuh Iya, minta ya buat dilecehkan gitu ya hmm, nggak ada yang minta dilecehin gitu iya, itu kan otaknya aja gitu kayak kultur itu tuh masih ada gitu sih you're asking for it gitu itu pelecehan seksual atau misalnya bagaimana kalau pulang gitu ya perempuan misalnya kadang merasa nggak aman karena si catcalling tadi masih dinormalisasi sebagai sesuatu hal yang wajar gitu ya jadi ngerasa nggak aman kan gitu jadi pandangannya menurutku masih dibilang disebut inferior gitu ya si hmm, perempuan ini kayak nggak punya daya gitu ya untuk bisa pulang sendiri dan lain sebagainya gitu atau berdaya untuk memakai pakaian yang nyaman buat dia gitu apapun. wah, mengerikan, Ya. mengerikan. Memang ya kita tidak bisa berbohong kita emang karena memang di masanya seperti ini kita juga bingung mengenai usaha-usaha apa gitu kan yang kita harus lakukan. Soalnya banyak banget nih kan muncul-muncul kasus-kasus gitu kan yang sekarang bersyukurnya itu terup gitu dan orang-orang mulai berani speak up. Aku sih merhatiin yang waktu itu paling viral sih kasus yang siapa sih polisi itu Randy ya, Mhm. iya, dan juga masih banyak kasus lain gitu. Nah,
Banti, ini kan Randi tuh kalau aku baca ya, itu ujungnya malah jadi asas praduga tak bersalah gitu. Jadi pengen polisi itu bilangnya ingin apa namanya tetap melaksanakan hak-hak warga negara kepada si Randi. Soalnya memang kasusnya aneh kan. Gini, si perempuan itu meninggal bunuh diri. Akan tetapi bagaimana polisi menyambungkan itu sebagai pidana yang dilakukan Randi gitu Mbak. Itu udah ada kebingungan soalnya kan Mbak apa namanya? Siapa ya? Si korbannya ini kan bunuh diri karena mental. Sedangkan Randi tidak membunuh secara langsung gitu. Ya, Menurut ya. pandangan Mbak Anti mengenai kasus ini seperti apa nih? Ya. Mungkin tadi satu dulu ya, pas ketika orang berani speak up, gitu. Tentu kita apresiasi ya keberanian dia, gitu. Tapi kadang kita juga perlu hati-hati kalau misalnya bisa backlash ya ke korban. Kayak misalnya dia speak up, tahu-tahu backlash terus di stalking lagi sama pelaku kan sulit ya gitu. Jadi memang tantangan buat kalau ada pendamping gitu, itu jadi hal yang krusial sih, speak up di medsos. Gitu, takut jadi bola liar, apalagi kulturnya ada victimisasi gitu ya, victim blaming ke korban gitu. Nah, untuk soal yang kasus kemarin itu ya, yang dipaksa aborsi ya, gitu. Dalam konteks pemaksaan aborsi itu kan belum ada ya istilah di hukum positif, sepengetahuanku ya, memang belum ada si masuk pidana gitu ya si pemaksaan aborsi itu. Makanya sulit banget ya Isang kalau itu masuk jalur hukum memang yang pelaku itu sangat-sangat mungkin untuk lepas dari jeratan hukum gitu. Jadi sangat belum ngobrol pemaksaan aborsi, kita kan udah sulit ya bahas aborsi aman ya kan. Sulit banget kan itu. Udah langsung disebut apalah gitu kan, sentimennya banyak gitu. Jadi kan aku baca-baca komentar tuh katanya kan gitu ya, terus ada yang komen lah kalau yang dipaksa aborsi pertama kenapa masih mau sama dia gitu. Kan ada ya namanya grooming gitu ya, ada pemberdayaan gitu ya, manipulasi dari pelaku gitu kan. Makanya korban seringkali nggak ngerasa itu suatu kekerasan seksual, adanya sistem punish and reward gitu ya. Kalau di kampus mungkin manipulasi kalau misalnya lakukan ini nilai kamu misalnya kayak gitu, atau reward tuh kayak misalnya kalau kamu mau gitu ya, sebutlah seks denganku misalnya, itu nanti aku kasih nilai yang A misalnya, aku itu kan kayak gitu kan, kesel ya, kayak gitu sih lah gitu. Jadi sulit banget urusan hukum ini gitu ya. Ya Permendikbud aja masih dianggap jelek gitu ya, aneh banget ini. Padahal selemah-lemahnya iman tuh si Permendikbud tuh gitu ya. Selemah-lemahnya iman. Oke, Mbak Anti, aku juga pengen nanya nih. Kan tadi kita udah menyinggung peran hukumnya lah ya. Kalau menurut Mbak Anti, hukum di kita tuh sudah benar-benar bisa, sudah cukup belum sih untuk melindungi nih para korban, kemudian juga melakukan tindakan pencegahan lah gitu terhadap hal-hal yang sifatnya seperti itu. Kira-kira udah cukup belum sih Mbak Anti? Kalau hukum enggak ya, Islam. Mungkin kita juga teman-teman yang ikut IG Live gitu ya. Cukup ya, karena maksudnya apalagi sebelum kemarin Permendikbud dan ada yang masih sebut sekolah. Misalnya aku nyontek ya, istilah aku bikin catatan nih. Misalnya peraturan hukum yang peraturan yang menjadikan rujukan kasus kekerasan seksual itu yang pasti ya, kayak misalnya UU PA tuh, dia perlindungan anak, kan fokusnya ke anak ya gitu. UU PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga gitu. Tapi itu juga kan ya kayak dia hanya membantu korban kekerasan seksual yang ada di lingkungan pernikahan gitu. Berarti kan kalau misalnya kekerasan seksualnya ada di sebutlah seks ya, mau akses hukum gitu.
belum akses hukum malah di victim blaming kan, kayak misalnya belum nikah udah banget. Jadi gitu orang dia hanya membantu korban kekerasan seksual yang ada sindikat ini ya, perdagangan manusia gitu. Nah, buat di kampus gimana tuh? Belum ada selain Permendikbud ditolak gitu ya. Jadi ya itu catatanku ya teman-teman, kalau ada yang masih ada nih gitu, itu boleh banget ditambahin, tapi emang masih kosong banget gitu, apalagi di kampus. Padahal kampus banyak orang ya, maksudnya banyak mahasiswa, terus kita kan mahasiswa kan lagi ini ya, raging hormone, let's say gitu, raging hormones, terus kita ada relasi ke sana sini, terus masih muda gitu ya, sebutlah gitu, itu rentan dan sebagainya gitu. Itu tuh peralihan anak SMA sebutlah gitu, terus masuk ke dewasa yang baru tahu konsen gitu ya. Nggak ada hook ini. Kesel nggak sih? Marah-marah kalau bahas ini tuh, aku marah-marah. Kata-kata kasar nanti lah. Kalau misalkan ngomongin yang kayak gitu, emang kesel lah. Soalnya dalam hati punya saudara gitu ya. Saya mencoba membayangkan, ini naudzubillah lah, semuanya kita nggak mau gitu sampai saudara kita yang kayak gitu. Dan aku ngebayangin ketika saudara aku yang merasakan itu gitu ya, atau yang orang-orang terdekat aku gitu, ya aku bisa apa gitu, sedangkan hukum tidak bisa melindunginya. Ya. Ini jadi catatan, makanya ada konsep di platforming ya, istilah sama teman-teman gitu, dia menurutku sih di platforming itu hadirkan karena si ketiadaan hukuman ya gitu, terus apa namanya, makanya di platforming biasanya dipakai itu, makanya muncul spill the tea kan, kayak di medsos, di Twitter gitu, meskipun itu ada konteks tertentu ya, kayak kadang itu backlash ke korban gitu, tapi setidaknya orang bisa tahu, oh pelaku teh si ini. Itu kan berangkat dari kultur awalnya kayak media, kultur kita yang di-up kan malah nama korban ya, aneh banget ya, yang di-up nama korban, KTP korban, nama lengkap korban, pelaku namanya inisial. Ya kan, pelaku namanya inisial. Padahal kan kalau kita ngomongin lowbat bentar. Oh iya, siap. Gitu teman-teman, nantinya lagi lowbat. Oke, lanjut ini teman-teman Instagram tahu ya kalau kita double device gitu. Tahu nanti. Oke. Jadi gimana ya? Ya gitu. Tadi ngomongin di platforming. Oh iya. Itu inisial pelaku, tapi korban namanya ditulis lengkap gitu ya. Itu kan aneh ya. Secara etika jurnalistik juga berarti kalau yang aku tahu tuh nggak boleh menunjukkan nama korban tuh. Iya. Melarang etika jurnalistik di sosial dan ya. Ini juga tadi berbicara hukum, kira-kira kalau metode pengadilan aristokrat itu nanti kira-kira bisa jadi solusi nggak sih? Kayak gimana tuh pengadilan aristokrat? Jadi pengadilan yang kayak di Inggris sama Amerika gitu, yang orang bijaksana yang jadi hakim, jadi berlandaskan pertimbangan dia pribadi gitu. Nanti di Amerika kan kalau nggak salah gitu tuh pengadilan sama juri kalau nggak salah. Kan aku kuliah dari filsafat. Iya. Enggak. Ya maksudnya itu kan itu hal lain deh kayaknya istilahnya. Karena yang hadir sekarang di Indonesia kan begitu gitu ya, kalau ngobrolin hakim kan secara filosofis aku kira memang harusnya bijak ya, tapi bijak juga apa gitu, bijak juga apa sih pengertiannya. Justru memang hakim tuh ditantang ya, ini kan seringkali banyak yang disuap korupsi dan lain sebagainya gitu ya. Kadang mungkin kan orang ngambil deplatforming juga karena udah nggak percaya ya sama sistem hukum gitu ya, terus nggak ada kepercayaan ke polisi ketika melakukan BAP gitu ya. Ketika BAP kan pertanyaan SOP-nya kita sebut judgmental ya, dan berdasarkan perspektif korban gitu. Jadi
aku kira sih memang idealnya begitu ya, harusnya bijak ya si hakim dan hukum itu gitu. Tapi apa namanya, dan bahkan kalau kalau ditilik lagi negara dan hukum kan konsep yang karena untuk memenuhi kebutuhan si rakyatnya di dalamnya kan ya gitu. Jadi kalau misalnya mereka tidak berpihak ke korban tuh dalam konteks pelecehan seksual, aku sih sebutnya aneh ya, kita nggak belajar ya gitu. Oke, Banti, kita nih udah lumayan nih, udah 27 menit dari awal kita mulai. Nah, di Ya, sini aku mau izin nih buat teman-teman di Instagram buat bertanya nih, boleh nggak nih Banti? boleh dong. Ayo, Oke, ayo. oke teman-teman di Instagram, mungkin kalau ada yang pengen bertanya ke Banti, boleh langsung ditulis pertanyaannya. Kira-kira ada nggak nih Betul. yang penasaran nih? Soalnya emang lagi viral ya Banti ya. Mm-mm. Ini juga ya, pengen ngehukum aja gitu, gimana sih biar dia nyesel gitu. Ya, ya, ya. Sulit, sulit. Sulit lagi kayak kemarin yang kata bunuh diri kan, mohon maaf kepada sebelumnya kepada keluarga korban dan yang lain, tidak bermaksud ingin mengangkat apa-apa. Di sini kayak beliau tuh meninggal karena mentalnya hancur sampai meninggal. Kemudian kalau misalkan ini juga dilakuin untuk pelakunya nih bang, kita hancurin aja mentalnya sampai meninggal gitu. Wah, itu ini ya berat banget ya untuk apa terkait hukuman ke pelaku. Ya, perhatikan sih, tentu aja berikan akses bantuan itu pertama-tama dan prioritas itu ke korban ya Isa dan teman-teman gitu. Nah, yang paling akhir-akhir yang paling akhir banget itu tentu kita juga perlu memberikan quote and quote itu rehabilitasinya pelaku supaya dia nggak melakukan hal yang sama lagi kan. Sebetulnya aku kira perlu apa? Enggak, ini udah ada yang nanya Mbak Andi. Aku selesaiin dulu ya yang. Oh, boleh. Jadi lupanya, maksudnya kan ada juga kayak misalnya permintaan korban adalah apa pelaku harus belajar gender misalnya. Harus belajar misalnya, barulah korban bisa memaafkan. Nah, kita perlu berada di koridor itu ya, Isla dan teman-teman. Jadi pendamping, terus netizen lah sebutlah gitu. Kita bisa tanya dulu karena yang bisa memaafkan itu hanya korban gitu, one and only ya, bukan aku gitu. Bukan Isla juga kalau bukan dalam tataran korban gitu. Oke. Ini ada yang nanya tadi tuh, apa yang menjadi motif seorang manusia melakukan tindakan pelecehan seksual? Motif nih Mbak. Apa nih yang motif? Ini Kak Firman ya. Halo Kak Firman. Motif ya, menurutku sih seseorang bisa jadi pelaku ya, sebutlah karena dia ada keinginan untuk mendominasi yang menurut dia adalah apa ya, kalau predator dan apa namanya yang mau dia tangkap gitu ya, kalau hewan dia pengen mendominasi, terus merasa kalau korban itu adalah sosok yang lemah gitu ya. Jadi ada juga tuh istilah, aku lupa siapa yang nyebut ya, kalau misalnya seks gitu ya, dalam konteks ini seks is not about seks gitu, tapi seks itu tentang power gitu, tentang kekuasaan gitu dalam hal ini. Jadi ada hal pengen mendominasi yang nantinya jadi korban biasanya, terus berpikir bahwa si korban itu tidak memiliki daya apapun gitu. Jadi kayaknya dia mampu mendominasi dan merasa puas dengan itu. Dan salah satunya ya dengan si kekerasan seksual itu ya gitu. Lagi kalau ngomongin negara ya, Islah kayak misalnya kan perkosaan massal gitu ya.
Iya Ikut banget. peperangan kan, perkosaan massal, Oh iya. dari satu negara ke negara lain, itu Iya. kan cara-cara untuk menghancurkan negara itu dengan cara itu ya gitu. Jadi Iya. sama aja Bener. motifnya sebetulnya menurutku. Dia ada proses keinginan mendominasi gitu. Hmm. Jahat banget orang-orang. Ih, bagus. Oke. Ya, ya gitulah ya realitasnya. Nuraninya kemana gitu yang mati. Oh, gimana nih Kang Firman? Sudah terjawab tidak? Wih, jadi banyak yang nanya. Mantap nih, Kang Firman. Ini Mbak nih satu lagi dah pertanyaan. Oke, Uh-uh. ini izin bertanya. Mungkin sudah dibahas atau belum sebelumnya? Jika perempuan yang membuat pelecehan terlebih dahulu kepada laki, kenapa tidak seramai laki-laki yang membuat pelecehan kepada perempuan? Mm-mm. Terus sampai saya Oke, dijelasin. siapa yang nanya ini? Aku nggak bisa nggak klik, kenapa ya? Lutfi Upay namanya. Lutfi Oke, Upay. halo Kak Lutfi. Wah, kalau itu kayaknya perspektif kitanya aja gitu, yang nggak melihat itu sebagai sesuatu yang penting. Kalau sama-sama pelecehan gitu ya, itu bisa diproses sama misalnya. Dan jangan langsung perspektifnya perlu di-up terus ya gitu. Itu kan Iya. berdasarkan kebutuhan korban ya gitu. Masa semua harus di-up gitu, kalau korban yang nggak mau ngapain di-up gitu. Itu kan kita gitu. Jadi Iya. kalau lihat case yang di-up gitu ya, yang sebenarnya perlu kita pikirkan adalah ini udah konsen korban belum nih, Iya. kasusnya di-up gitu. Atau jangan-jangan Iya. pentingnya yang kadang ada pendamping KS juga agak prioritasnya up ke sosmed gitu. Terus balik lagi ke yang tadi, menurutku sih ya itu tadi ya, ada kecenderungan orang-orang berpikir kalau korbannya laki-laki itu nggak penting. Iya. Menurut harusnya Kak Lutfi juga ya berpikir bahwa kayak emang penting, Iya. pelecehan seksual nggak mandang gender, pelakunya kayak korbannya gitu, Iya. itu perlu dibantu ya, diberikan akses. Iya. Tapi emang juga jarang sih ya. Maksudnya lebih banyak ke perempuan gitu. Apalagi coba kalau misalkan pelecehan seksual yang kepada Nah, laki-laki, pelakunya biasanya laki-laki lagi. Gitu kan. Soalnya, bisa, iya kan? bisa. Nah, ini fenomena gunung es ya, Isla. Kayak Hmm. misalnya kenapa pelaporan ke Komnas Perempuan atau kemana gitu ya, itu yang Iya. lapor itu jarang ya, laki-laki sebutlah gitu. Itu jangan dilihat secara hitam putih ya, Iya. menurutku tuh kenapa tidak adanya laporan masuk atau sedikit gitu ya. Satu, karena memang ngerasa itu bukan pelecehan seksual, padahal pelecehan seksual bisa aja gitu. Atau dia takut ya, karena ya kultur kita berpikir bahwa kalau dia kena pelecehan, kayak misalnya bukannya itu jadi enak ya gitu, lu dicolek-colek, mau sama cewek kayak mau sama apa kayak gitu ya, kayak gitu. Dia takut di victim blaming juga, sama Iya. aja sebetulnya gitu. Oh, Jadi nggak ada pelaporan tuh bukan berarti nggak ada kasusnya, iya. tapi bisa aja karena memang dia mendem Iya. gitu. Oke. Makasih banyak nih atas jawaban yang sangat-sangat bagus. Sangat-sangat, kalau Bagus. kata Kang Firman tadi, tercerahkan sekali katanya. Zaman Renaissance. Baik, Kang Firman, nuhun. Oke, Mbak Andi, karena ini kita udah juga sampai kepada penghujung acara daripada uh, podcast kita kali ini ya, bincang-bincang santai kita kali ini. Pokoknya aku juga ini apa namanya, terima kasih banget kepada Help, kemudian juga Catmove, kemudian juga manajemen Win SGD, kemudian juga Paratik Coffee ya, karena dengan dukungan mereka lah kita bisa melakukan podcast kali ini tentang pelecehan seksual. Oke, juga aku terima kasih juga untuk para penanya dan teman-teman setia yang ada di Instagram. Terima kasih sudah menonton, dan juga nggak lupa makasih Mbak Anti yang udah berbagi edukasi lah kepada teman-teman. Oh iya, aku boleh kasih info satu lagi nggak, Isla? Isla? Emang aku pengen ngasih kesempatan buat Kanti ngasih closing statement lagi, ya. Closing statement ya Mbak Anti. Oke, iya ini kan
mahasiswa lah ya khususnya Ya. gitu, masa nggak ngerti sih konsep persetujuan gitu ya, si konsen itu, apalagi dalam konteks seksual lah ya gitu. Itu intinya ya gitu, konsen itu kalau misalnya nggak ada persetujuan, ya udah itu kekerasan gitu, nggak usah nanya lagi apa-apa gitu, lu enak gak dan lain sebagainya gitu, itu nggak nyambung ya gitu. Nah, ingat aja prinsipnya gitu ya, dia seringkali dibahas ya kalau bahas konsen, itu fries itu apa, kentang goreng ya gitu. Si konsep fries ini F-nya itu freely given, dia diberikan dengan bebas ya, free gitu. Bebas tuh berarti apa, bebas dan merdeka, tidak di bawah pengaruh obat alkohol ya. Terus Apple dia bisa dia di reverse, dia bisa diubah, dia bisa dilepaskan si persetujuannya, kayak misalnya ketika seseorang gitu ya setuju untuk melakukan hubungan seks, terus ketika di tengah-tengah salah satunya bilang aku kayaknya udah deh gitu, dia nggak memberikan persetujuan, berarti itu stop gitu, itu namanya reversible, dia disposable, dia bisa di stop juga gitu ya si konsen itu. Jadi lah di awal kan udah bilang oke gitu ya, berarti bukan kekerasan dong kata dia, di tengah-tengah bilang no gitu tapi lu maksa gitu. Terus inform, I-nya itu inform, dia harus terinformasi. Kalau nggak, kalau area abu-abu jangan dilakukan gitu ya, si asking for akses tubuh seseorang dan lain sebagainya. Price enthusiastic, dia perlu dengan entusias gitu untuk pemberian persetujuan. Terus dijawabnya itu kan gitu ya, mikir berarti itu nggak entusias, udah nggak usah dilanjutin gitu, jangan maksa gitu ya. Terus spesifik, yang S itu spesifik, kan misalnya aku duduk sama Isla gitu ya, terus mau pegang HP dan lain sebagainya, itu perlu spesifik kan, kayak misalnya aku bilang, Isla aku perlu pinjem HP-mu untuk cek email, Isla memberikan persetujuannya oke gitu, tahu-tahu aku ngebuka WA kan nggak ada persetujuannya ya Isla itu, spesifiknya kan aku mintanya cuma buat email gitu, ya meskipun nggak apple to apple ya gitu, karena manusia HP gitu, tapi semoga dengan prinsip kentang goreng ini ya, si fries gitu, kita bisa lebih aware tentang si konsennya gimana gitu. Itu Esa ya. Terus kalau untuk closing statement, ini ya, kita maksudnya kalau misalnya ada kasus kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual, aku dan Hope sendiri gitu ya, berharapan sih kita sebagai orang asing lah sebutlah gitu, atau yang dikeliling kasusnya memiliki penting gitu, memiliki perspektif korban dan bisa memberikan bantuan, prioritaskan korban. Itu. Halo? Iya ya. Delay ya? Iya delay ya Banti. Wow, keren banget ya untuk pembahasan kita kali ini. Juga makasih tadi informasi terakhir mengenai fries, kemudian juga bagaimana pentingnya kita memberikan bantuan seminimalnya, ya semangat lah, dukungan kepada para korban, dan juga jangan sampai kita menyudutkan korban lagi yang Banti ya, kayak kenapa ini kenapa gitu, udahlah jangan. Yang pasti intinya mah sebenarnya bukan salah namanya korban, bukan yang salah ya, bukan yang salah namanya korban, pasti pelaku yang salah mah. Jadi kita jangan sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan lagi juga kepada para korban, tapi berikan dukungan, berikan rangkulan, dan semoga juga jangan jaga-jaga diri juga lah. Pun juga semoga aku, Banti, juga teman-teman yang ada di Instagram semuanya bisa terlindung dari hal-hal keji seperti itu. Amin. Oke. Nah, ya. Makasih banyak ya Mbak Tia atas waktu. Makasih Islah Adam, teman-teman. Juga apa namanya, aku senang banget bisa ketemu Banti walaupun lewat online. Iya. Kurang lebihnya maaf. Oh ya, kita nih di acara Wamena.
Jadi nanti kita ketemu di Wamena yang selanjutnya mengenai pembahasan lain yang juga dengan narasumber dan materi lainnya teman-teman semuanya. Oke, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman, dadah. Oke.